Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam. Materi lanjutan struktur atom, ya, setelah kalian mempelajari tentang cara membuat konfigurasi elektron, ya, baik secara kulit, baik secara subkulit, dan juga konfigurasi elektron dengan metode penyingkatan gas mulia. Bapak lanjutkan sekarang materinya tentang diagram orbital, ya, tentang diagram orbital. Nah, ini sebelumnya sudah sempat Bapak singgung tentang diagram orbital ini, ya. Jadi satu orbital itu dia maksimum menampung sebanyak 2 elektron. Nah, seperti ini. Ini gambar daripada kotak orbital. Jadi elektronnya ada 2, ke atas sama ke bawah, ya. Nah, sebenarnya elektron itu kan berputar searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, jadi yang searah jarum jam itulah yang ke atas, yang berlawanan arah itu yang ke bawah, ya. Nah, dia harus berlawanan. Kenapa? Karena kan elektron itu bermuatan yang sama. Jadi untuk stabil, ya, maka agar stabil muatannya itu tidak saling tolak menolak, ya, maka dibuatlah dia ke atas sama ke bawah, ya. Karena kan elektron itu kan bermuatan negatif, ya. Kalau 2 elektron bermuatan negatif yang sama, itu kan dia saling tolak menolak. Jadi agar stabil, maka dia berputar ke arah jarum jam, satu lagi berlawanan arah jarum jam, ke atas sama ke bawah. Nah, jadi patokannya ini aja, ya. Nah, patokannya ini ke atas sama ke bawah. Satu orbital berisi 2 elektron. Nah, pengisian elektron dalam orbital itu kalian harus mengikuti yang namanya aturan Hahn, ya, aturan Hahn. Aturan Hahn itu menyatakan bahwa elektron itu mengisi orbital-orbital kosong dahulu sebelum kemudian dia berpasangan. Atau dibilang di situ bahwa elektron itu cenderung tidak berpasangan. Nah, nanti Bapak jelaskan. Nah, coba kita lihat contoh soalnya, ya. Kita lihat contoh soal. Nah, kita lihat contoh soal sebagai berikut. Tuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk atom sulfur yang nomor atomnya 16. Nah, berarti di sini untuk menggambarkan diagram orbital, kalian harus bisa dulu membuat konfigurasi elektron, ya. Konfigurasi elektron. Jadi buat dulu konfigurasi elektron S16, ya. Salah. Belerang 16. Oke. Jadi kalau belerang 16 itu menunjukkan bahwa jumlah elektronnya itu ada 16, ya. Jumlah elektronnya ada 16. Inilah kalian buat konfigurasinya. Buat berdasarkan aturan Aufbau yang kemarin yang udah kita pelajari, maka tuliskan dulu. Mulai dari apa itu? 1 S2. Lanjut. 2 S2. Kemudian 2 P6. Lalu 3 S2. Kemudian 3P. Nah, sebentar hitung dulu berapa jumlah elektronnya. 2 tambah 2 tambah 6 udah 10, tambah 2 udah 12, ya. Yang diminta 16. Nah, berarti sisa berapa lagi tuh? Berarti sisa 4 elektron, ya. Sisa 4 elektron lagi. Nah, ini dia konfigurasinya. Jadi pas dia jumlah elektronnya itu 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 4, 16. Ya, nah, jadi inilah konfigurasi elektron untuk belerang yang nomor atomnya 16, ya. Belerang yang nomor atomnya 16. Oke. Sekarang cara menggambarkan diagram orbitalnya sebagai berikut, ya, diagram orbital. Nah, kemarin udah dijelaskan bahwa untuk subkulit S, ya, subkulit S, dia itu memiliki orbital itu 1 orbital. Jadi S itu 1 orbital. Ya. Nah, jadi 1S itu 1 orbital, 2S itu
satu orbital, yang 2p, nah, p ini kan dia memiliki 3 orbital yang udah kita pelajari yang lalu ya. Subkulit p itu dia memiliki 3 orbital, kita gambarkan seperti ini. Ya, kemudian 3s, s itu satu orbital. Kemudian p itu 3 orbital. Nah, jadi dengan demikian inilah tadi yang 1s ya, ini 1s, ini 2s-nya, ini 2p, ini 3s, ini 3p. Oke, cara mengisi elektronnya. Untuk 1s, nah 1s tadi ini kan dia 1s2 ya, 1s2. Berarti kalian isi ke atas sama ke bawah 2 elektron. 2s2 isi ke atas sama ke bawah. 2p6. Nah, aturan Hund tadi elektron cenderung tidak berpasangan. Jadi kalian buat dulu satu-satu dulu ke atas. 1, 2, 3 baru berpasangan. 4, 5, 6. Nah, itu dia. 3s2 berarti ke atas sama ke bawah. 3p4 elektronnya ada 4. Gambarkan dulu 1, 2, 3 ke atas baru ke bawah yang keempat. Nah, jadi dengan demikian inilah gambaran daripada diagram orbitalnya untuk S yang nomor atomnya 16 ya. Oke, paham kira-kira dari sini? Nah, jadi intinya kalian harus bisa membuat konfigurasi elektronnya. Kalian bisa membuat konfigurasi elektron. Oke. Pak, maaf Pak, tadi yang kotak 3-nya itu dari mana ya Pak? Nah, kotak 3-nya itu pada pelajaran yang lalu kan Bapak ada jelaskan ke kalian subkulit ya. Pada pelajaran yang lalu Bapak ada jelaskan jenis subkulit. Subkulit itu ada berapa jenis itu? S, P, D, F ya. S maksimum berapa elektron? 2, P 6, D 10, F 14. Nah, dari sinilah kita dapat menentukan berapa kotak orbitalnya itu. Makanya nanti untuk kotak orbitalnya si S itu dia hanya satu kotak orbital. Nah, satu kotak orbital. Kenapa? Maksimumnya berapa dia tadi? Ya maksimum 2 elektron. Satu kotak itu kan berisi 2 elektron ya. Nah, jadi seperti ini kan elektronnya itu kan ada 6 elektron, berarti kalian bagi 2 aja. Kalian bagi 2, 6 bagi 2 berarti kotak orbitalnya nanti berapa itu? Kotak orbitalnya itu ada 3 kalau subkulit P. Berarti kalau subkulit D, berapa kotak orbitalnya nih? Nah? Kalau elektronnya 10. Bagi 2 aja, 10 dibagi 2 ya, 10 dibagi 2 berarti kotak orbitalnya ada 5. F itu maksimum 14 elektron. Berarti 14 elektron dibagi 2. Berarti dia nanti ada sebanyak 7 kotak orbital. Ini udah ketentuan. Nah, jadi udah ketentuan bahwa subkulit S itu dia memiliki 1 kotak orbital. Jangan dikurang, jangan ditambah. Si P itu dia punya 3 kotak orbital. Ya. 1, 2, 3. Nah, si D itu kotak orbitalnya ada berapa? Ada 5 ya, ada 5 kotak orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan dikurang, jangan ditambah ya. Nah, kemudian si F. Si F itu berapa kotak orbital ya? Si F itu ada 7 kotak orbital. 7 kotak orbital. 1 kotak, 2 kotak, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini udah ketentuan. Jadi jumlah kotak orbitalnya udah ketentuan. Makanya si S itu 1 kotak, si P itu 3 kotak. Nah, jadi kayak ini kan P4 kan. Walaupun elektronnya ada 4, kalian tetap menyediakan sebanyak berapa kotak orbital tetap ketentuannya. Si P itu tetap 3 kotak orbital. Gimana kira-kira? Paham? Paham Pak. Oke, nah Bapak buat contoh satu lagi coba. Misalnya Bapak buat Fe. Ya, Fe nomor atomnya 26.
Pakai penyingkatan aja ya, pakai penyingkatan yang udah kita pelajari kemarin. Kalau pakai penyingkatan, ini nanti kita singkat dengan AR ya. AR18. AR18 lanjutannya apa itu? 4S ya. Habis 4S itu 3D. Nah, 4S2 3D6. Kenapa demikian? Coba ini AR18 itu kan udah 18 elektron. 18 tambah 2 udah 20 supaya 26 elektronnya, berarti di sini 6. 18 tambah 2 tambah 6. Coba pelajari kembali cara penyingkatan konfigurasi elektron minggu yang lalu yang udah Bapak upload. Nah, jadi kalian kalau menggambarkan yang terakhirnya aja ya. Nah, jadi Bapak mau melihat yang terakhirnya ini cara menggambarkan orbitalnya gimana. Jadi misalnya tadi si 4S. S ini berarti satu kotak. Nah, ini satu kotak dia. Si D berapa kotak tadi? Si D sediakan berapa kotak? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah ketentuan tadi kan? Nah, lalu cara pengisian elektron S2 berarti buat nanti ke atas sama ke bawah, kan gitu. Kalau dia D6, isi dulu satu-satu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, baru nanti ke bawah. Nah, ini dia diagram orbitalnya. Makanya nanti kalau ada pertanyaan di soal, berapakah jumlah elektron yang tidak berpasangan dalam atom Fe26? Kalian hitung, yang tidak berpasangan berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya ditanya nanti di soal, berapakah jumlah elektron yang berpasangan dalam Fe26? Berapa elektronan? Nah, yang nampak kan 2 pasang kan? Yang nampak 2 pasang. Di sini kan ada sebenarnya perwakilannya. 18 ini. Nah, 18 ini kan menunjukkan ini 18 elektron ini. Nah, jadi nanti kalian bagi 2 aja. Kalau kalian bagi 2 ini nanti 18 elektron ini berarti dia nanti ada berapa orbital itu? Kalau dibagi 2. Berarti ada 9 orbital. Ada 9 orbital yang berisi elektron berpasangan. Cuman nggak Bapak gambarkan, kan dia pakai penyingkatan ya. Nah, dia kan pakai penyingkatan. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya Fe26 ini nggak pakai penyingkatan. Kalian kan buat konfigurasinya itu 1S2 ya kan, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Habis 3P6 itulah baru lanjut tadi siapa itu? Baru lanjut 4S2 sama 3D6. Jadi sebenarnya ini 1S2 sampai 3P6 inilah yang sudah diwakili oleh siapa tadi? Yang sudah diwakili oleh AR18. Nah, itu maksudnya tadi. Nah, jadi nanti kalau kalian lihat nanti pada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P ini jumlah orbital itu ada 9 orbital nanti kalau kalian gambarkan, dan dia berisi elektron yang berpasangan. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya di soal berapa orbital yang berisi elektron berpasangan, berarti pada AR18 ini ada 9, ditambah lagi di sini ya, pada 4S ada 1, pada 3D-nya ada 1. Berarti kalau ditanya berapa orbital yang berisi elektron berpasangan, totalnya berapa? 9 tambah 1 lagi di sini. Berarti totalnya ada 11 orbital yang berisi elektron berpasangan. Nah, tapi kalau ditanya berapa orbital yang berisi elektron tidak berpasangan, berapa orbital dong? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nanti soal-soalnya itu bisa mengarah ke situ pertanyaannya, ya. Berapa orbital yang berisi elektron berpasangan, berapa orbital yang tidak berisi elektron berpasangan, atau berapa orbital yang berisi elektron tunggal. Nah, jadi kalau Bapak tanya ke sini, kembali ke soal yang tadi di awal. Berarti pada S16 ini berapa orbital yang berisi elektron berpasangan? Ada berapa, Nak? Berapa orbital yang berisi elektron berpasangan?
Berapa? 7, Pak. Oke, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dia benar. Yang tidak berpasangan ada berapa orbital? Nah, 1, 2. Nah, itu dia. Ya, jadi kalian paham ini cara memahami diagram orbital. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau Ya. Pak, saya mau kalau yang 18 AR itu berarti nanti kalau ada di soal nggak usah dibikin lagi diagram orbital. Nggak usah digambar. Kalau kalian pakai penyingkatan nanti, ya kalau pakai penyingkatan, karena kan terlalu panjang dia. Nah, karena dia terlalu panjang. Jadi kalau kalian membuat diagram orbitalnya, pakai penyingkatan yang digambarkan itu yang terakhir aja, ya. Yang terakhir aja digambarkan 4S2, 3D6, ya. Iya, Pak. Kasih ya, Pak. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang 18 AR itu boleh disingkat kalau misalnya soalnya tuh konfigurasi elektron gas mulia, atau kalau misalnya nggak pakai, kalau soalnya cuman konfigurasi boleh pakai yang singkat itu atau enggak, Pak? Atau cuman untuk yang soal ada gas mulianya itu, Pak? Nah, jadi konfigurasi itu kan kalau secara panjang tadi kan begini nih. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ya kan? Nah, lanjut lagi 4S2, 3D6. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai penyingkatan, boleh aja kalian persingkat aja. Kemarin kan caranya itu, kalau pakai penyingkatan, kan udah Bapak jelaskan waktu kemarin itu, hafal gas mulia. Gas mulia itu kan nanti dia helium, ya, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, ya kan? Helium, heran, nenek, ari, keriting sekali rambutnya. Itu cara menghafalnya, ya kan? Jangan lupa nomor atomnya. Nomor atomnya 2. Kemudian tambah berapa? Tambah 8, 10, 18, terus 36, 54, 86. Ya, ini harus hafal nomor atomnya. Kan Bapak bilang kemarin hafal di awalnya 2. Ke sini tambah berapa? Tambah 8, di sini tambah 8. Yang ini tambah berapa? Tambah 18, tambah 18. Yang terakhir baru tambah 32. Jadi kalian nanti hafal itu nomor atomnya itu. 2 tambah 8, 10, 10 tambah 8, 18, 18 tambah 18, 36, 36 tambah 18, 54, 54 tambah 32, 86. Nah, jadi kalau misalnya kita mempersingkat ini, kalau pakai helium, Bapak bilang kan kemarin lanjutannya apa? 2S. Kalau pakai neon lanjutannya 3S. Argon 4S. Krypton 5S. Xenon 6S. Kemudian radon 7S. Ya kan? Nah, lalu kemarin kan udah Bapak jelaskan juga, misalnya kayak tadi kan, yang nomor atomnya Fe. Nah, Fe ini kan nomor atomnya 26. Kalau 26 itu dia tidak bisa dipersingkat kalau kita pakai yang 36 udah kelewatan. Makanya kita pakailah di atas 36 nih, yang di bawah 36 ini 18. Makanya kita pakai penyingkatan AR18, ya. AR18 karena jumlahnya itu kan Fe itu jumlah atomnya, jumlah elektronnya kan 26. Jadi penyingkatannya bolehnya pakai AR18. Nah, setelah AR18 itu lanjut dengan siapa tadi? 4S kan? Lanjut 4S. Setelah 4S itu tadi apa? Lanjutannya 3D, ya. Ini kemarin udah Bapak kasih kan? Nah, ini kemarin kan udah Bapak kasih cara penyingkatan konfigurasi itu kan? Udah, Pak. Nah, ya, 4S ya. 4S itu nanti setelah 4S itu pasangannya apa? 3D, ya kan? Nah, setelah 4S itu 3D. Nah, urutannya kan udah ada Bapak kasih kemarin ya. Kalau 2S itu lanjutannya apa? 2P, ya kan? 2P. Nanti buat aja nih nanti ke bawah. 2P, 3P, ya. 4P, 5P, 6P, 7P, ya. Nah, jadi habis 2S, 2P. Kalau pakai helium. Nah, untuk si neon ya, untuk si neon itu habis 3S-nya
habis 3S 3P. Nah, kalau ini tadi 4S itu setelah 4S itu kan 3D. Nah, 3D. 3D, aduh kalian buat aja ke bawah, habis 3D itu 4D. Kemudian 5D, 6D. Nah, satu lagi yang mana itu? Yang 6S ya. Habis 6S itu ada 4F. 4F buat ke bawah 5F. Makanya tadi kalau kita pakai penyingkatan AR18, AR18 itu lanjutannya apa? 4S. Habis 4S itu 3D. Kalau mau dilanjutkan lagi 4P. Atau lihat aja kemarin yang apa? Susunan daripada apa? Susunan daripada konfigurasi gas mulia. Ya. Nah, kemarin kan cara membuat, Bapak bilang cara menghafal konfigurasi elektron itu, cara menghafalnya kan Bapak bilang kemarin hafal apa? S 2 kali ya. S kemudian PS. Lalu DPS. Kemudian apa lagi? FDPS. Ya, S 2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, FDPS 2 kali. Jadi kan tulisnya gini. S 2 kali ya. Kemudian PS ya. Lalu apa lagi? DPS 2 kali. DPS, kemudian baru FDPS ya. FDPS. Nah, cara mengisi nomor kulitnya itu subkulit tadi kan ada S, B, D, F. S itu dimulai dari kulit pertama ya. Jadi S itu dimulai dari kulit pertama, dari 1S, P dimulai dari kulit kedua, D dimulai dari kulit ketiga, F dimulai dari kulit keempat. Makanya nanti ini kalian isi dulu si S-nya. 1S, 2S, yang S dulu, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulit ke-8 sebenarnya belum ada, tapi nggak apa-apa, ini bantuan aja. Nah, lalu si P itu mulai dari kulit kedua, jadi P mulai dari kulit kedua. 2P, yang si P isi 3, 4, 5, 6, 7. Lalu si D mulai dari kulit ketiga. Nah, si D-nya mulai dari kulit ketiga. Berarti si D itu kita mulai dari yang ini. 3D, 4D, 5D, 6D. Kemudian si F itu mulai dari kulit keempat ya kan? Berarti yang ini 4F sama 5F. Jadi kalau kalian lihat ini susunannya, ini udah susunan si Aufbau ini. Ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S dan seterusnya. Makanya tadi Bapak bilang kalau selesai dari 4S, nah selesai dari 4S itu lihat ini. Habis 4S itu 3D baru 4P ya. Jadi dia sesuai dengan Aufbau tadi. Setelah 5S. Nah, setelah 5S kita lihat ini 5S. Setelah 5S itu lanjutannya apa? 4D. Nah, 4D sama 5P. Setelah 6S apa dilanjut? Setelah 6S coba lihat ini. Habis itu 4F, 5D, 6P. Setelah 7S. Setelah 7S itu lanjut 5F, 6D, 7P. Nah, ini dia kan sesuai deh nih, sesuai dengan urutan daripada konfigurasi Aufbau itu. Nah, ini jangan lupa, ini nanti buatnya di kertas sele-sele aja, di kertas buram aja supaya nanti urutannya kalian tahu. Ya. Oke. Makanya tadi kalau penyingkatan siapa tadi? Nah, EP26 itu dipersingkatlah pakai AR18 ya. Sekarang sampai di sini. Halo, assalamualaikum Nak. Bisa? Bisa dimengerti ya? Oke, coba gini. Bisa, Pak. Bapak kasih contoh satu lagi. Kalau misalnya SB, SB nomor atomnya 51. Ini pakai penyingkatan yang mana coba? Kalau 51. 36 KR. Nah, pakai 36, jangan 54. Kalau 54 udah kelewatan ya kan? Nah, pakai 36. Jadi coba kita buat. Berarti Krypton 36. Setelah KR 36 lanjutannya apa tadi?
5S, isi 5S2. Habis 5S 4D. 4D itu 4D berapa? 4D 10. Tapi coba cek dulu nih jumlahnya ini. Coba kita cek. 36 tambah 2 berapa? 38. Tambah 10 48. Berarti masih bisa dilanjutkan karena kan ini elektronnya berapa? 51 kan? Berarti kalian bisa lanjut. Habis 4D 10 tadi, habis 4D lanjutannya 5P. 5P berapa kita isi? Supaya 51. 5P3 Pak. 5P3. Jadi pas dia ya. Jadi pas dia itu 51. Nah, nanti ya. Nanti kalau untuk pelajaran lebih lanjut, kalian kalau mau merapikan konfigurasinya ini bisa kita rapikan konfigurasinya. Jadi Krypton 36, ini Bapak rapikan dia kulit keempat dulu Bapak tuliskan nggak apa-apa. Ya, dari yang ini tadi, dari yang udah kita buat, kita rapikan 4D10, 5S2, 5P3. Nah ini boleh supaya nanti kelihatan bahwa kulit terakhir itu kulit kelima. Nah kulit terakhir itu kulit kelima. Ini kulit terakhir. Dan di sini nanti elektronnya itu, nah ini elektron pada kulit terakhir. Nah berapa jumlah elektronnya? Jumlah elektronnya itu ada 5 elektron. Jadi ini yang disebut dengan elektron valensi. Ya. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut nanti ada yang namanya elektron valensi. Elektron valensinya itu 5 elektron. Nah, pengertian elektron valensi itu elektron yang terletak pada kulit terluar. Ya, nah itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, sampai di sini bisa paham kan? Pak, 36 KR-nya itu harus ditulis ya Pak? Atau kalau misalnya 1S pangkat 2 sampai 15P3 aja bisa? Gimana? Atau 36 KR? Kalau 36 KR-nya itu harus KR 36 KR. Iya, ini, itu harus ditulis Pak. KR36 ini harus dituliskan apanya? Ini kan ini untuk mewakili untuk mewakili 36 elektron ini maksudnya. Oke Pak, makasih Pak. Jadi nggak boleh kalian langsung aja 5S2, 4S10 nggak boleh lah. Nah, namanya penyingkatan. Jadi kalau penyingkatan itu diawali kita pakai penyingkatan apa? Kita pakai penyingkatan Krypton 36. Artinya apa? Artinya ini untuk mewakili yang 36 elektron sebelumnya. Cobalah kalian buat konfigurasi dari awal, pasti panjang ini. 1S2, 2S2, 2P6 kan agak panjang ya nanti kan. Jadi untuk mempersingkat konfigurasi, dibuatlah dia lebih singkat. Jadi gunakanlah aturan ini. Ya. Oke, bisa? Ya, silakan. Pak, 36 KR itu kan termasuk gas mulia. Jadi dia kalau misalnya soalnya itu nggak disuruh pakai gas mulia, dia boleh pakai gas mulia juga atau enggak, Pak? Ketentuannya itu harus pakai gas mulia. Nggak ada penyingkatan pakai unsur lain. Ngerti kan? Jadi penyingkatan konfigurasi selalu pakai unsur gas mulia. Nggak ada pakai unsur yang lain. Jadi kita selalu pakai, kalau nggak pakai helium, pakai neon, kalau nggak argon, kalau nggak krypton, kalau nggak xenon, kalau nggak radon. Nah itu dia. Nah selanjutnya yaitu tentang pengertian kulit valensi dan elektron valensi ya. Kulit valensi dan elektron valensi. Jadi pengertian kulit valensi itu berarti kulit terluar ya. Kulit terluar. Elektron valensi itu elektron pada kulit terluar. Jadi nanti unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit S itu disebut dengan blok S. Yang berakhir pada subkulit P nanti disebut dengan blok P. Nanti kita belajar di sistem periodik itu ada blok S, ada blok S, ada blok P. Ya. Oke, suara Bapak dengar? Dengar. Dengar ya? Oke. Nah, jadi kalau yang terletak pada berakhir pada subkulit S, misalnya ini dia berakhir pada NSX. N ini menyatakan nomor kulit, inilah nomor kulit terluarnya.
Nanti ada juga dia berakhir pada P. Pada P itu sebelumnya ada NS ya. NSNP. Nah, NSNP ini berarti kulit terluarnya kulit N ini. Itu nomor kulit terluarnya. Elektron valensinya itu nanti dijumlahkan X tambah Y. Ya, X tambah Y. Contoh Bapak ambil ya, sebagai contoh. Misal natrium. Ya. Atau Bapak ambil yang kecil aja dulu. Oksigen. Ya. Oksigen nomor atomnya 8 ya. 6 ya. Nah, oksigen nomor atomnya 6. Buat konfigurasi 1S2, 2S2, 2P berapa nak? 2 Pak. 2P 2P2 ya. Oke, 2P. 1S2, 2S2, 2P2. Nah, coba perhatikan ini. Kulit terakhirnya itu kulit keberapa? Kulit terakhirnya itu kan kulit yang kedua ini kan. Nah, inilah tadi yang Bapak bilang tadi ini. NS, NP tadi ya. Nah, jadi kulit terakhirnya itu, kulit valensinya itu kulit kedua. Nah, kulit valensinya itu kulit yang kedua, sementara elektron valensinya itu ini dia jumlahkan, X tambah Y-nya ini. Berarti elektron valensinya berapa? Jadi kalau ditanya berapa elektron valensinya? 4, dijumlahkan aja itu, 4 elektron. Kulit terluarnya kulit keberapa? Kulit valensi. Nah, kulit valensinya itu kulit kedua. Nah, itu maksudnya itu tadi. Kemudian kalau Bapak tanya, unsur oksigen ini terletak pada blok S atau blok P? Dia berakhir di mana? Dia berakhir di subkulit apa? Di subkulit P. Kalau berakhir di subkulit P, berarti dia blok P. Dia terletak pada blok P. Nah, ya. Oke, coba Bapak ambil satu contoh lagi. Misalnya kita ambil unsur Mg. Mg nomor atomnya 12. 1S2, 2S2, 2P6, 3S berapa nak? Coba. 1S2, 2S2, 2P6, 3S berapa? 2 Pak. Oke, supaya 12 kan? Nah, pertanyaan Bapak, kulit terluarnya mana? 2. Nah, kulit terluar itu elektron. Kulit itu kan yang ini nak, kulit ini kulit ke-1, ini kulit kedua, ini kulit kedua, ini kulit. Nah, jadi kulit terluarnya itu ada pada kulit yang ketiga. Ini kulit ketiga. Berapa elektron valensinya? Ini elektron valensinya ini pada kulit ketiga ini. Nah, yang ini tadi nih. Nah, inilah elektron valensinya itu. S2 itu. Nah, berarti kalian ambil kesimpulan, berarti ini elektron valensinya berapa? Elektron valensinya ada sebanyak 2 elektron. Kulit valensinya kulit keberapa? Kulit ketiga. Nah, kulit valensinya itu kulit ketiga. Oke, paham? Berarti kalau misalnya mau menentukan elektron valensi, dia harus berurutan dari S ke P gitu Pak? Kalau elektron valensi, kalau yang dia berakhir pada P, kalau berakhir pada P selalu dijumlahkan itu. S sama P-nya dijumlah. Oke, ini kan berakhir pada P kan? Karena sebelumnya 2S ini sama 2P ini kan satu kulit ya ini. Makanya dijumlahkan. Nah, kalau ini kan kulit ketiga kan cuma 3S saja. Kulit terluarnya kan cuma pada si S ini aja. Nah, jadi kalau dia P selalu dijumlahkan dengan yang S-nya.
karena dia pasti satu kulit, makanya ini Bapak simbolkan nih N, ini N, karena kulitnya sama itu pasti. Ya, 2S2, 2P2, berarti 2S sama 2P ini satu kulit. Itu yang disebut dengan kulit kedua tadi kan. Nah, pada kulit kedua ini berarti ada si S, ada si P. Jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya itu ada 4 elektron. Itulah yang disebut dengan elektron valensi, elektron pada kulit terluar. Kalau berakhir pada S saja, makanya tadi Bapak bilang, kalau berakhir pada S saja, itu pakai ini aja, NS saja dia. Satu kulit ya udah pasti. Nah, yang berakhir pada S ini disebut dengan blok S, kalau yang berakhir pada P disebut dengan blok P. Ya, tapi dalam penentuan apa? Jumlah elektron, yang blok P ini pasti dijumlahkan sama S sebelumnya. P sama S-nya dijumlahkan. Ya, X tambah Y tadi itu pengertiannya. Oke, bisa? Bisa, Pak. Ya, Bisa. Bapak lanjut. Satu lagi nanti ada yang disebut dengan blok D. Ya, blok D itu unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit D. Ya, NS N kurang 1D. Ya, nah, jadi nanti ini elektron valensinya. Kalau di sini elektron valensinya kalian jumlahkan. Berarti di sini kita ambil kesimpulan. Berarti elektron valensinya itu dijumlahkan pada X tambah Z. Nah, ini khusus ya. Untuk yang berakhir pada D. Coba kita lihat tadi contoh yang Bapak buat Fe26. Tadi ada tuh, mana dia? Nah, Fe26 ya. Nah, Bapak ambil aja Fe26 tadi, kita buat di sini aja. Contoh, misalnya tadi Fe26. Pakai penyingkatan tadi Fe26 ini kita pakai penyingkatan AR18, lanjutannya apa tadi? 4S2, 3D, 3D berapa tadi? 3D6. Oke, pertanyaan Bapak, kulit terluarnya yang mana? Kulit terluarnya? Ya, ingat, kulit terluar itu kulit yang nomor kulitnya paling besar. Nah, kulit yang nomor kulitnya paling besar. Jadi kulit terluar itu kulit yang nomor kulitnya paling besar tuh ini 4. Nah, itu ya. Nah, jadi ini dia kulitnya. Ini kulit terluarnya. Ya. Kulit terluarnya. Nah, sekarang gini. Kalau ditanya dia apa? Elektron valensi, kalau ditanya elektron valensi, berarti elektron valensinya berapa ini? Kalau yang berakhir pada D. 2, Pak. Nah, hati-hati, yang berakhir pada D itu dijumlahkan, S sama Z-nya dijumlahkan, berarti dijumlahkan 2 sama 6, walaupun dia beda kulitnya, ya, walaupun dia beda kulitnya. Itu khusus untuk yang apa? Itu khusus untuk yang sub kulit D, yang blok D. Jadi untuk yang blok D itu kalian jumlahkan ini, ya. 2 tambah 6, berarti elektron valensinya berapa? 8. Bisa? Bapak ulangi. Bapak ulangi kembali, berarti yang berakhir pada subkulit D itu disebut dengan blok D seperti ini. Valensinya kalian jumlahkan ya. Kalian jumlahkan pada S dan D-nya dijumlahkan. Kemudian kalau yang terletak pada blok S, nah, berakhir pada subkulit S, nah, berarti dia hanya di S-nya aja, valensinya hanya di S. Kayak ini, valensinya 2. Yang berakhir pada subkulit P atau blok P itu dijumlahkan, ya, dijumlahkan S sama P-nya dijumlah, ya. Ini kalian jumlah ini. Makanya seperti ini tadi, 2S 2P dijumlahkan elektronnya 2 tambah 2, ya. Berarti elektronnya itu ada 4 elektron. Nah, kulit valensi, pengertian kulit valensi, kulit yang terletak pada terluar ya. Kulit valensi itu kulit terluarnya. Kulit terluarnya ini kan kulit yang nomor 2. Nah, ini kulit valensinya tadi kulit ketiga, karena yang paling luar itu 3. Yang paling besar ya, nah, ya. Jadi kulit valensi itu nomor kulit yang paling besar. Nah, jadi ini 4S3D berarti kulit terluarnya itu kulit yang
keempat ya. Nah, kulit yang keempat itu kulit terluarnya. Oke, Bapak rasa cukup ya pembahasan tentang kulit valensi dan elektron valensi beserta diagram orbital ya. Nanti Bapak upload di Google Classroom-nya lagi videonya ini ya. Semoga bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Waktu kita udah habis. Ya, Bapak rasa sampai di sini dulu ya, Bapak rasa sampai di sini. Jadi ini kayaknya berulang kali Bapak tekankan ke kalian, coba dipermahir ya. Dipermahir cara membuat konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan seterusnya ya. Kemudian juga dipermahir cara membuat konfigurasi elektron berdasarkan apa? Penyingkatan ya. Nah, penyingkatan konfigurasi elektron itu kalian permahir itu penyingkatannya. Kemudian tadi udah masuk tadi cara membuat diagram orbital, cara penentuan mana valensi, elektron valensi dan kulit valensi. Coba diulang-ulang kembali video-videonya serta file yang sudah Bapak upload di Google Classroom. Ya, Bapak tutup ya. Semoga bisa dipahami, semoga kalian bisa mengerti ya. Nanti tugas menyusul di Google Classroom Bapak upload. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.